Ya, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya akan berbagi mengenai video pembelajaran untuk kelas 10, yaitu mengenai materi tentang hukum Dalton. Ya, baik. Oke, materinya sebagai berikut. Ya, hukum Dalton yaitu diterapkan ya atau ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, namanya adalah John Dalton, ya, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Ya, contohnya misalnya di sini oksida karbon dan oksida nitrogen, ya, yaitu senyawa yang digunakan oleh Dalton adalah karbon monoksida, ya, dan karbon dioksida, yaitu CO dan CO2, gitu ya. Nah, maka dari perbandingannya diperoleh hasilnya seperti berikut, ya. Nah, mohon diperhatikan pada tabelnya, senyawanya adalah CO dan CO2. Baik, massa C-nya adalah 1,2 pada CO, massa oksigennya adalah 1,6 gram. Kemudian pada CO2, massa C-nya adalah 1,2 gram. Sedangkan massa oksigennya adalah 3,2 gram. Oke, sehingga perbandingan massa pada CO yaitu 3 dibanding 4, sedangkan pada CO2 perbandingannya adalah 3 dibanding 8. Ya, maka bisa diperhatikan di sini. Nah, jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, maka massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Ya. Kemudian perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh dari perhitungan Dalton dari tabel di sini maksudnya yaitu 4 dibanding 8, ya, alias 1 dibanding 2. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian hukum Dalton dikenal dengan nama hukum perbandingan berganda. Ya, atau ada yang bilang hukum kelipatan berganda juga boleh. Ya, artinya apa? Bahasa mudahnya ya, untuk kalian bisa mengerjakan soal tentang hukum Dalton, yaitu salah satu masanya ya, salah satu massa dari C-nya atau O-nya itu massanya harus sama alias kembar seperti ini. Itu ya. Jadi kalau massanya sama, maka oksigennya tinggal dicari perbandingannya. Ya, perhatikan dari perbandingannya di sini 3 dibanding 4, sementara satunya 3 dibanding 8. Maka perbandingan oksigennya adalah 4 dibanding 8 atau 1 dibanding 2. Ya. Kenapa? Karena jumlah C-nya sudah sama di sini. Masanya sama. Gitu ya. Baik, nanti akan ada contoh soalnya untuk memudahkan pembelajarannya. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, gitu ya, dengan salah satu massa unsur dibuat tetap atau sama, gitu ya, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Oke, baik. Jadi hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi tidak boleh ada koma-komanya ya. Misal, Pak, ternyata hasilnya 1 dibanding 1,2. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu salah. Jadi tidak boleh. Maka perbandingannya harus merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ya, jadi langsung 2 banding 3 boleh. Ya, 3 banding 7 boleh. Ya, 3 banding 8 boleh, nggak ada masalah. Ya. Nah, yang tidak boleh ada akarnya. Misal, Pak, 2 dibanding 3 akar 3. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka sekali lagi harus merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ya. Oke, baik. Kita pelajari. Ya, baik. Untuk soal yang pertama,
yaitu unsur A dan unsur B membentuk dua senyawa. Unsur pertama 40 gram senyawa A ya dan 80 gram unsur B. Kemudian senyawa yang kedua 80 gram A dan 120 gram unsur B. Baik, yang ditanyakan adalah perbandingan berganda massa unsur A sesuai dengan hukum Dalton. Ya, baik, untuk mempermudah ya, maka dari yang diketahui ini kita ringkas dalam bentuk tabel. Ya, tabelnya seperti berikut. Ya, baik, tabelnya seperti ini ya. Kita bisa tuliskan senyawa 1, senyawa 2. Masanya 40 gram A, 80 gram zat B. Kita bisa tuliskan ya, 40 dan 80. Kemudian senyawa 2-nya 80 dan 120. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan perbandingannya A, gitu ya. Ini yang ditanya, maka B-nya harus dibuat tetap. Ya. Nah, maka di sini perhatikan karena yang ditanya perbandingan A, maka massa B dibuat tetap atau sama. Oke. Nah, oke, sekarang saya tulis kotak dulu ya. Kita gambar kotaknya dulu. Ingat B-nya harus sama. Ya. Nah, maka dari sini ya, dari 120 dan 80 enaknya jadi angka berapa yang sama? Itu ya, sehingga saya putuskan untuk jadi 120. Ya, dua-duanya harus kita ubah jadi 120. Kalau sudah, sekarang begini, 80 kali berapa supaya jadi 120. Itu ya. Nah, ternyata dikalikan 1,5 massa B-nya. Berarti massa A-nya juga sama nanti. Berarti 40 harus kalian kalikan 1,5. Sehingga ya, nanti di sini mohon maaf hasilnya 60. Ya. Kemudian yang di bawah sini 120-nya dia tetap. Ya, baik. Sehingga di sini mohon maaf 40 dikalikan 1,5. Ya, maka lihat di sini hasilnya adalah 60. Kemudian 80-nya karena dia tetap, ya maka kita tulis kembali yaitu 80. Ya. Nah, maka perhatikan di sini. Ya, karena massa B-nya dia sudah sama, itu ya, maka perbandingannya A bisa langsung dari sini. Nah, maka perhatikan di sini perbandingannya A adalah ya 60 dibanding 80 ya, atau 6 dibanding 8, atau bentuk sederhananya 3 dibanding 4. Oke. Baik, soal berikutnya. Oke, fosfor dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor. Sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Ya. Yang ditanyakan adalah tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Oke. Ingat seperti halnya yang tadi, dari sini kita ubah dalam bentuk tabel. Ya, tujuannya untuk mempermudah dalam mengerjakan hukum Dalton. Ya. Baik, saya buat tabelnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita koreksi terlebih dahulu ya. Perhatikan tadi di sini senyawa 1 isinya 55 gram. 31 gramnya fosfor, berarti sisanya adalah oksigen. Ya, dengan demikian oksigennya ada 24 gram. Oke, kemudian senyawa yang kedua ada 71 gram, 40 gramnya oksigen. Oke, senyawa 2 seperti ini, 71 gram, totalnya oksigennya 40. Ya, berarti fosfornya sebanyak 31 gram. Ya, maka kalau sudah, nah ya, yang diketahui di sini kita ubah ke dalam tabel. Ya. Berarti fosfornya 31, oksigennya 24.
Yang satu fosfornya 31, oksigennya 4. Nah, sekarang kita cek apakah dia sudah memenuhi hukum Dalton, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat fosfornya masanya masing-masing 31. Baik, sehingga nah di sini kita bisa lihat karena massa P-nya tetap, maka perbandingan oksigennya yaitu 24 dibanding 40. Ya, dengan kata lain perbandingannya adalah 3 dibanding 5. Oke, paham ya? Jadi karena ini sudah sama, maka 24 dibanding 40. Ya, sehingga ketemunya 3 dibanding 5. Oke, baik, untuk soal berikutnya. Unsur P dan Q membentuk 3 senyawa. Oke, bisa diperhatikan di sini. Senyawa pertama 15 gram zat P, 80 gram Q. Yang kedua 45 gram P dan 120 gram Q. Kemudian yang ketiga 135 gram P dan 180 gram miliknya Q. Ya, nah maka di sini yang ditanyakan adalah berapa perbandingan berganda massa unsur sesuai dengan hukum Dalton. Ya, oke, baik. Kita buat perbandingannya terlebih dahulu, ya. Tapi sebelum ke perbandingan, ya, kita ringkas seperti halnya nomor sebelumnya tadi, kita ubah dalam tabel, ya. Maka bisa diperhatikan di sini senyawa 1, 2, dan 3. Tinggal kita masukkan nilai fosfornya yaitu 15, 45, dan 135. Baik, kemudian yang satunya yaitu 80, 120, dan 180. Ya, nah maka yang ditanyakan adalah berapa perbandingan berganda massa unsur sesuai dengan hukum Dalton. Ya. Nah, di sini ya karena tidak ada ketentuan masanya siapa, ya kita anggap saja P-nya yang tetap. Ya, karena P-nya jauh lebih mudah. 15, 45, dan 135 itu masih bisa kelipatan 15. Gitu ya. Jadi kita anggap saja P-nya yang tetap atau sama. Baik, kalau sudah saya tulis kembali ya tabelnya yang kosongan dulu ya. Nah, karena P-nya tetap, perhatikan P-nya ada di sini, ada 15, ada 45, ada 135. Baik, enaknya jadi berapa? Gitu ya, yang jadi masalah dia enaknya jadi berapa? Supaya kita tahu perbandingan Q-nya. Ya, ternyata ya lebih mudah diubah ke 135. Gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah 15 ya supaya jadi 135 ya maka dia harus dikalikan 9. Baik. Nah, ini 45 supaya jadi 135 maka dia harus dikalikan 3. Gitu ya. Sementara yang 135 dia kali 1. Ya, ini 135, ini juga jadi 135. Berarti tetap ya alias kali 1. Ya, kalau sudah Q-nya mengikuti. Ya, berarti 80 kalikan 9 yaitu 700, mohon maaf, 720. Ya. Kemudian 120 kali 3 maka 360. Kemudian 180 kali 1 yaitu 180. Ya. Nah, perhatikan di sini massa P-nya sudah sama. Ya, maka massa Q-nya tinggal kita perbandingkan. Ya, sehingga nah maka perbandingannya Q yaitu nilainya 720 dibanding 360 dibanding 180. Ya, sehingga perbandingannya adalah 4 dibanding 2 dibanding 1. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini kita ambil contoh P-nya yang tetap. Misalkan kalian kepingin, Pak, saya mau ambil Q-nya yang tetap. Boleh, ya. Silakan lakukan hal yang sama seperti di slide ini.
Itu ya. Tapi dalam hal ini saya mengambil contoh masanya P yang sama. Ya. Kenapa? Karena angkanya jauh lebih mudah. Ya, angkanya jauh lebih mudah. Oke. Baik, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Nah, perhatikan di sini belerang dan oksigen bereaksi membentuk dua senyawa. Ya, kadar belerang pada senyawa pertama dan kedua adalah 50% dan 40%. Yang ditanyakan adalah apakah hukum Daltonnya berlaku untuk senyawa ini? Ya. Baik. Kita cek terlebih dahulu senyawa satunya, S-nya 50%, otomatis oksigennya juga 50%. Ya. Senyawa yang kedua, S-nya 40%, otomatis oksigennya 60%. Ya. Nah, kalau sudah, nah kita ubah dalam bentuk tabel. Itu ya, senyawa 1 dan 2, S-nya 50%, saya ubah langsung jadi 0,5. Ya. Kemudian yang 40% tentu 0,4, ya. Ini mengikuti 0,5 dan 0,6. Nah, baik. Nah, untuk mengetahui ya apakah hukum Dalton berlaku atau tidak, sekali lagi maka salah satu masanya dibuat sama. Nah, dalam hal ini tidak ada ketentuan. Gitu ya. Misal ada yang mau memakai massa S-nya yang sama, boleh. Mungkin teman yang lain mau pakai, Pak, saya mau pakai oksigennya yang sama. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Baik. Nah, di pembahasan ini saya akan membuktikan dengan dua-duanya. Gitu ya. Tapi nanti dalam prakteknya kalian pilih salah satu saja boleh. Nggak usah dua-duanya. Ya. Nah, pada pembahasan ini bertujuan supaya kalian yakin ya bahwa kalaupun ya S-nya dibuat sama, maksud saya massa S ya, massa S-nya dibuat sama ataupun massa oksigennya dibuat sama, gitu ya, maka pasti memenuhi hukum Dalton. Ya, jadi diambil salah satunya aja, nggak usah dua-duanya. Ya, nanti waktu kalian mengerjakan habis. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini contohnya. Ya, kalau sudah, baik kita anggap S-nya yang tetap. Ya, sementara ini sekali lagi saya buat S-nya yang tetap. Ya. Kalau S yang tetap, oke. Nah, perhatikan saya buat lagi tabel kosong. Ya, karena S-nya yang sama, maka dari angka ini ya enaknya jadi berapa? Ada 0,5 dan 0,4. Ya, maka kesimpulannya, nah kita bisa ubah mereka jadi 2. Gitu ya, sehingga 0,5 supaya jadi 2 maka dia harus dikalikan 4. Gitu ya, sehingga ya yang satunya juga sama, yaitu 0,4 kali 5 maka hasilnya juga 2 ya, atau seperti tadi sebaliknya 0,4 kali berapa supaya 2 ya, maka hasilnya kali 5 ya. Kalau sudah, massa oksigennya kalikan dengan pengalihnya ini tadi, sehingga 0,5 kali 4 ya, maka ketemunya 2. Kemudian yang ini 0,6 kali 5 maka ketemunya adalah 3. Nah, dari sini oke, massa oksigennya lihat S-nya sudah sama ya. Berarti perbandingan oksigennya adalah 2 dibanding 3. Ya, oke. Nah, misal oke, jadi pembahasan yang seperti ini boleh. Misal yang kedua, ya, mungkin ada guru yang mengerjakannya sedikit berbeda. Ya, jadi gini, oke, massa S-nya atau massa yang tetap, mungkin ada guru yang selalu dibuat 1. Nah, maka itu boleh. Ya, nggak ada masalah. Ya, baik, dengan prinsip massa S-nya tetap, ya, kita kerjakan dengan cara yang lain. Ya, mungkin ada yang guru di sekolahnya mengerjakannya seperti cara berikut ini, boleh, gitu ya. Sekali lagi pilihan. Oke, ya. Nanti hasil perbandingannya pasti sama, ya, nggak mungkin beda. Kalau beda berarti cara mengerjakannya ada yang salah, ya. Oke, baik. Tabelnya saya tulis kembali. Tabel yang seperti ini saya tulis ulang seperti ini, ya.
Kemudian masih tetap sama, kita anggap massa S-nya yang tetap atau sama, gitu ya. Baik, ini tabel kosongannya. Nah, kalau sudah ada guru yang mempermudah, yaitu pakai gini, ya, karena massa S-nya tetap, maka bagilah dengan dirinya sendiri. Itu ya, sehingga 0,5 bagilah dengan 0,5, kemudian yang 0,4 bagilah dengan 0,4. Ya, sehingga hasilnya, nah di sini 1. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting untuk kelipatannya itu mudah. Itu ya, jadi tidak menyulitkan kalian. Ya. Baik, maka 0,5 ya dibagi berapa supaya 1? Ya, maka dibagi 0,5. Ya. Nah, 0,4 dibagi berapa supaya 1? Maka dibagi 0,4. Kalau sudah sebelahnya juga harus ikut dibagi. Berarti 0,5 dibagi 0,5. Maka hasilnya 1. Kemudian 0,6 dibagi 0,4. Maka hasilnya adalah 6/4. Nah, dari sini kalau dibuat perbandingan, ya, maka perhatikan 1 dibanding 6/4. Ya, maka hasilnya adalah 4 dibagi 6 atau bentuk lainnya 2 dibanding 3. Ya, lihat di sini, ini juga 2 dibanding 3. Yang sebelah kiri ya, ini juga 2 banding 3. Yang ini juga 2 dibanding 3. Ya, berarti dalam hal ini sama. Boleh. Paham ya? Jadi unsur S-nya, oke, mungkin perbedaannya di sini. Mungkin ada guru yang suka mengerjakannya pakai pengali, boleh. Ada guru yang suka mengerjakannya pakai pembagi juga boleh. Ya, dua-duanya enggak salah. Ya, tentu dengan ketentuan, perhatikan hasil akhirnya perbandingannya harus sama. 2 dibanding 3, ini juga sama. 2 dibanding 3. Oke. Nah, sekarang di slide ini ya, kan yang kita anggap masanya tetap kali ini adalah S. Nah, sekarang misal ada teman, Pak, saya mau mengerjakan massa oksigennya yang sama. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Oke, perhatikan di slide yang berikutnya, slide yang ini. Ya, baik. Saya tulis kembali bentuknya tadi. Ya. Sekarang bedanya adalah kita anggap massa O-nya yang tetap atau sama. Ya, lakukan mengerjakannya seperti tadi. Kalian boleh pakai sistem yang perkalian, boleh pakai yang pembagian, tidak ada masalah. Ya, kalau sudah, baik, tabelnya sudah. Ya, massa O-nya kita buat tetap. Nah, jadi antara 0,5 dengan 0,6, maka ya enaknya kita buat jadi 3. Itu ya. Nah, sekarang ini kita pakai yang sistem perkalian. Berarti 0,5 kali berapa supaya jadi 3? Ya, maka jawabannya kali 6. Oke, kalau sudah, maka nanti 0,5-nya kalikan 6. Ya, maka hasilnya adalah juga 3. Oke, yang ada di bawah 0,6-nya kali berapa supaya jadi 3? Maka dia kali 5. Kalau sudah, maka di sini 0,4 kali 5. Itu ya, yaitu hasilnya 2. Nah, dengan demikian ya, massa S-nya adalah 3 dibanding 2. Oke. Ini yang pakai sistem kali. Pak, saya pakai sistem bagi. Boleh, nggak apa-apa. Nah, saya tuliskan yang sama. Ya. Kemudian kita anggap massa oksigennya tetap. Baik. Oke. Nah, oksigennya kan tetap. Maka kita dibagilah dengan dirinya sendiri. Oke, baik. Di sini bagilah dengan dirinya sendiri, ya. Maka 0,5 bagilah dengan 0,5, 0,6 bagilah dengan 0,6. Sehingga perhatikan di sini hasilnya adalah 1.
Oke, jika sudah, maka perhatikan yang 0,5 dibagi 0,5, yang 0,6 dibagi, ya mohon maaf, kita kalikan dulu ya, 0,5 kali 0,5 dibagi 0,5, ya, sehingga ya hasilnya adalah 1. Sementara yang 0,4 dibagi 0,6, maka hasilnya adalah 4/6. Ya, kalau sudah, kita buat perbandingannya ini, yaitu lihat di sini 1 dibanding 4/6. Ya, maka hasilnya adalah 6 dibanding 4, ya, atau bisa disederhanakan, maka bentuknya adalah 3 dibanding 2. Ya, dia di sini unsur S-nya juga sama, yaitu 3 dibanding 2. Ya, dengan demikian ya senyawa ini ya berdasarkan soalnya yang tadi ya, maka soal tersebut atau senyawa tersebut sudah memenuhi hukum Dalton ya, atau dikenalnya dengan nama hukum kelipatan berganda. Ya, baik, sekian video pembelajaran untuk hari ini ya. Nanti akan kita bahas kembali ya soal-soal tentang penerapan hukum Dalton di sesi video berikutnya. Ya, baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.